Shalom Elohim. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali untuk melanjutkan sesi perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah, kesempatan, anugerah-Mu kami boleh nikmati hingga pada hari yang kedua di bulan Oktober. Kami boleh ada semua anak karena Engkau. Itu semuanya kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami dan langkah hidup kami. Perlindungan-Mu nyata sempurna, penyertaan-Mu. Terima kasih buat pagi yang kami akan melanjutkan sesi perenungan firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita melanjutkan, saya berharap kepada saudara-saudara semua, kita baik-baik saja, aman dalam perlindungan Tuhan. Meskipun liku-liku kehidupan kita jalani ya, banyak hal yang kita alami, tapi saya percaya Tuhan ada senantiasa bersama kita. Baiklah, kita akan melanjutkan. Kali ini kita berada di masih di kitab Kolose, di pasal 3 dengan judul perikop manusia baru. Haleluya. New man, manusia baru. Karena itu ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Haleluya. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Haleluya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Haleluya. Ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, ya, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Haleluya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menahan dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Satu tubuh, bicara tubuh Kristus. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dalam hati. Ya. 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, ya, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Dengan judul berikut manusia baru. Manusia baru berarti ada manusia lama. Haleluya. Manusia baru. Manusia baru yang dimasukkan sini adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menerimanya secara pribadi, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, itulah manusia baru. Dan mengambil komitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru bersama Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi, itu bukan dari pihak Tuhan, dari pihak kita. Pihak Tuhan hanya menolong. Ya, Roh Kudus menolong kita. Pihak kita adalah yang aktif untuk mematikan segala perkara-perkara yang bersifat duniawi, yang tidak memalukan, yang tidak memuliakan Tuhan. Disebutkan di sini tuh percabulan, kenajisan, najis, cabul, hawa nafsu, ya, hawa nafsu jahat, katakan, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Itu semua dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Sama saja dengan menyembah berhala. Nah, ini ada dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan buanglah, matikanlah, dimatikan. Haleluya. Dimatikan berarti dibuat dia tidak berdaya. Haleluya, itu maksudnya. Dikatakan semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang murka. Itu murka. Dahulu dikatakan kamu telah menguasai tapi dan hidup di dalamnya, tetapi sekarang dikatakan sekarang setelah kita menjadi manusia baru harus dikatakan buanglah semuanya ini, yaitu dijelaskan lagi selain daripada yang di atas tadi. Yang mau dibuang itu adalah marah. Apakah tidak boleh marah? Boleh. Tapi firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Haleluya. Boleh marah, tapi jangan dipendam, jangan menjadi dendam. Ya. Dibuang semuanya itu dikatakan. Marah, geram. Ya, geram, bersifat geram. Jengkel. Geram kepada seseorang. Kayak harimau itu yang mau menerkam musuhnya, mangsanya. Geram, marah, geram, kejahatan, ya jahat. Kejahatan, jahat. Ada yang bersifat di depan manusia itu pura-pura baik, padahal niatnya jahat. Nah, itu seperti itu. Fitnah, apalagi fitnah. Fitnah dikatakan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ya, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, kata yang tidak bersihkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu berbicara, hendaklah kamu sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan keluar dari mulut. Firman Tuhan juga katakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Nah, mana mungkin mulut itu bicara yang tidak beres kalau hati beres? Tidak mungkin. Karena kan orang biasa bilang, itu kan cuma mulut, omong kosong. Firman Tuhan bilang dari mulut. Apa yang keluar dari hati itu, dari mulut itu adalah dari hati. Jadi kalau orang mulutnya itu tidak beres, berarti hatinya tidak beres. Haleluya. Nah, selanjutnya dikatakan, janganlah kamu saling mendustai. Ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kerukannya. Jadi kalau ada hal seperti itu berarti kita mendustai sesama. Haleluya. Dikatakan telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang di atas tadi itu yang jelaskan itu kelakuan tadi itu. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi tujuannya itu adalah mengenakan manusia baru dan kemudian terus-menerus diperbaharui. Paulus katakan dari sehari ke sehari dibaharui
Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Semakin disempurnakan, segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, makanya dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau merdeka. Tetapi dikatakan Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi intinya Kristus. Isinya Kristus. Tidak ada yang lain. Di dalam segala sesuatu. Semua. Ayat 12. Karena itu dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan. Nah ini akibatnya kalau orang sudah memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya, dia punya belas kasihan. Ada belas kasihan. Ada kelembutan. Ya, saya ulangi. Belas kasihan, kemurahan. Ya, ada kemurahan, murah hati. Kemudian kerendahan hati. Lemah lembut, kelemah lembutan dan kesabaran. Haleluya. 13. Sabarlah. Ya, dikatakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi antara sesama harus saling mengampuni. Dikatakan bukan firman Tuhan. Berapa kali murid bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Berapa itu? 70 kali 7 kali. Berapa itu? Haleluya. Jadi tidak boleh ada dendam ya, di antara saudara-saudara kita. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Itu kasih Tuhan. Kasih sebagai pengikat. Haleluya. Jadi rupa-rupanya fungsinya kasih Tuhan itu adalah sebagai pengikat yang mempersatukan. Nah, setelah dipersatukan maka disempurnakan. Dikatakan. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi akibat adanya kasih Tuhan yang mengikat itu akan mempersatukan kita, dan setelah kita ada kesatuan maka akan terjadi penyempurnaan. Saya sudah pernah katakan bahwa mustahil ada kesempurnaan. Tubuh Kristus mustahil sempurna kalau tidak kesatuan. Haleluya. Nah, ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jelas sudah akan terjadi itu. Damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Haleluya, satu tubuh. Satu tubuh Kristus. Dan bersyukurlah. Dikatakan ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, itu akan terjadi. Jadi perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam tubuh Kristus yang sudah disatukan tadi, yang sudah bersatu. Isinya itu adalah hikmat, isinya adalah dikatakan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, sehingga kita akan memiliki hikmat yang untuk mengajar, dikatakan menegur. Kemudian ada nyanyian mazmur, ya, ada puji-pujian, ada nyanyian rohani, dan ada ucapan syukur. Haleluya. Senantiasa ada ucapan syukur di dalam hati kita. Makanya saya pernah katakan bahwa orang yang tidak mengucap syukur adalah orang yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Orang yang tidak bersyukur. Haleluya. Tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Haleluya. Ayat 17, ayat terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, dilakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi semuanya berpusat pada Kristus, pada Yesus, tubuh Kristus. Ya, pernah saya katakan bahwa pusat atau sentral pergerakan orang-orang
yang dalam Tuhan adalah Kristus. Pusat segala-galanya pergerakan kita. Oleh apa? Oleh kekuatan Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur, saya percaya kita di masa masih kita menghadapi era pandemi COVID-19 yang nggak jelas, belum jelas kapan berakhirnya, kita terus bersyukur karena saya sungguh percaya bahwa perlindungan Tuhan sentiasa nyata sempurna memenuhi kehidupan kita. Untuk mengakhiri sesi ini, mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus kita boleh rasakan dan nikmati. Kami kembali mengucap syukur buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini, memberkati kehidupan kami supaya kami menjadi manusia yang baru dalam Engkau. Dan dengan demikian kami akan diperbaharui dari sehari ke sehari untuk menjadi indah, semakin indah di pemandangan mata-Mu. Terpuji nama Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, terus membentuk kami, membawa kami semakin sempurna di hadapan-Mu, oleh kekuatan-Mu, oleh firman-Mu, oleh hikmat-Mu yang semakin memenuhi kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi manusia yang baru dalam Engkau, dan nama-Mu dipermuliakan, kehidupan-Mu menjadi nyata dalam setiap kami. Kami berdoa buat umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang tersebar di mana mereka berada, Kau memberkati kehidupan mereka, apapun yang mereka perlukan yang Kau menyediakan tepat pada waktunya, kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna terus menjadi bagian kami. Terpuji nama Bapa buat pagi ini, kami bersyukur, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Kepala tubuh Kristus. Dalam nama-Mu, nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat Tuhan. Haleluya, amin. Demikian apa yang boleh kita renungkan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Shalom.